warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Inayatul Ismaina dengan NPM 240305014. Nah, di sini saya akan melakukan uji Independent Sample Test. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke Excel. Kita mengcopy paste data yang sudah disediakan. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita tempel datanya pada tabel kedua. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke Excel. Kita mengcopy paste data yang ini. Kemudian kita ke SPSS lagi, kita tambah datanya di sini. Nah, setelah seperti ini, kita isi di sini dengan angka 1. Di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view. Kita ubah datanya menjadi model dan hasil. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Untuk measure-nya kita ubah ke nominal dan scale. Setelah itu kita masuk ke analyze. Setelah itu kita ke deskripsi statistik. Terus kita ke export. Untuk model kita pindahkan ke faktor dan hasilnya ke department list. Kemudian pencet plots, normality plots with test dicentang, kemudian continue. Setelah itu oke. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Kita masuk ke analyze. Kita masuk ke compare means, terus one way ANOVA. Untuk modelnya kita masukkan ke faktor, hasilnya dimasukkan ke department list. Kemudian option homogeneity of variable variance tesnya dicentang, kemudian klik continue. Setelah itu oke. Setelah itu kita kembali lagi ke variable view, kita masuk ke analyze. Setelah itu kita ke compare means lagi. Setelah itu kita pencet independent sample test. Untuk modelnya kita dimasukkan ke grouping variabel, hasilnya ke test variabel. Nah, untuk modelnya kita klik, terus kita pencet define the group. Untuk grup 1 yaitu 1, grup 2 2, terus klik continue. Oke. Selanjutnya yaitu pada test of normality.
Yang ke-1, test of normality, digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal atau tidak. Karena sampelnya itu 3, di mana 3 itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Signifikasi pada model pertama menunjukkan angka 0,812. Signifikasi pada antar kedua ini yaitu 0,742. Jadi signifikasi pada model ini menunjukkan angka 0,05, maka data hasil belajar siswa berdistribusi normal. Kemudian tes homogeneity, di sini nilai signifikasi pada test of normality ini untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kontrol itu sama ataupun tidak. Nilai signifikasi pada base of mean di sini menunjukkan angka 0,605. Angka 0,605 lebih dari 0,05, maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA menunjukkan angka signifikasinya kurang dari 0,001, 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok. Kemudian independent sample test. Nah, independent sample test digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dan 2. Digunakan karena data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equal variance assume. Nah, di sini ya teman-teman, pada bagian ini menunjukkan DF, degree of freedom-nya angkanya 58. Di sini angka 58 ini diperoleh dari rumus N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sampel 1 sampai 1 plus sampel 2 dan hasilnya 58. Kemudian pada bagian sig title di sini menunjukkan nilai kurang dari 0,001. Angka tersebut kurang dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan HI-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar signifikan antara dua kelompok. Kemudian mean difference di sini menunjukkan angka 0,7900 atau perbedaan rata-rata nilai kelompok. Model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin, lebih tinggi dari model 2. Kemudian standar error difference-nya atau kesalahan estimasinya menunjukkan angka sangat kecil, yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilai yang semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95 difference, coefficient interval of the difference 95 ini diperoleh karena menggunakan alpha 0,05. Rata-rata nilai selisih berada di angka 4,745 dan 11. 325 karena seluruh interval di sini itu bernilai positif, maka kedua kelompok besar signifikan, kedua kelompok benar signifikan. Kemudian pada
Bell Independent Sample ini, sampel effect size di sini menggunakan Cohen pada poin estimate menunjukkan nilai 1,92 di sini. Nilai ini disebut termasuk pada kategori lebih besar daripada 1,100. Artinya sangat besar. Angka tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangat besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.